sesuatu yang menarik ya dari Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan tentang macam-macam puasa. Beliau mengatakan i'lam anna shaum salat darajat. Ketahuilah sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul umum, puasa yang bersifat umum. Wa shaumul khusus, dan berpuasa yang bersifat khusus. Wa shaum khususil khusus, dan puasanya khususnya khusus. Amma shaumul umum fa waqaful batn wal farj an qada'i syahwah. Yaitu mencegah dan menahan perut dan kemaluan dari syahwatnya. Nah, ini puasa yang bersifat umum. Jadi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi kalau berbicara kotor, apakah membatalkan puasa? Tidak. Tapi itu adalah puasa yang umum. Tidak ada ruhnya, hanya fisik saja. Tapi wa amma shaumul khusus, nah ini sudah ada sisi ruhnya. Fa waqafus sama' wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa sairil jawarih anil atham. Puasa khusus itu adalah puasa yang menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Nah, itu sudah ada ruhnya puasanya. Ya, sudah ada ruhnya puasanya. Nah, yang lebih hebat lagi, wa amma shaum khususil khusus. Adapun puasa khususnya khusus, fa shaumul qalb, maka puasanya qalb, tadi pusat takwa itu ada di sini. Shaumul qalb minal himam ad-daniyah, dari tujuan-tujuan yang rendah. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan afkar dunyawiyah, dan pemikiran-pemikiran dunia. Jadi kalau kemudian sampai level puncaknya, ini level para nabi dan wali. Puasa itu bisa sampai kemudian menghilangkan semua tujuan-tujuan yang rendah, semua pikiran-pikiran dunia, wakaffuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan menghilangkan semua yang selain Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tadi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dihadirkan hanya Allah. Dan kalau bisa sampai level puasa itu hebatnya luar biasa. Itu puasanya sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di Ramadan pertama, di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban Allah turunkan 4 syariat sekaligus. Kewajiban perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram agar tidak sama dengan Yahudi. Kemudian kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan nanti jihad. Dan di dalam hadis dikatakan Rasul Amril Islam wa amudu as-salah wa dzirwatu sinamil jihad. Pokok perkara itu Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Orang yang berjihad itu dia berkorban harta, berkorban nyawa. Nah, ini orang sudah sampai puncak, menyerahkan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan pertama bahkan belum tuntas Ramadannya. Ya, karena perang Badar, ya Yaumal Furqan itu perang pembeda, ya. Jadi semua kebesaran muslimin Allah hadirkan di Ramadan. Makanya peristiwa-peristiwa besar biasanya terjadinya di Ramadan. Ya, perubahan itu terjadi di Ramadan. Bahkan turunnya Al-Qur'an di Ramadan untuk mengubah bumi ini dari jahiliyah yang menuju konsep yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, 17 Ramadan, ya, perang Badar, ternyata muslimin sudah sanggup mengorbankan yang tertinggi, yaitu jiwa. Tadi makanya wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang rela untuk menjual jiwanya, ya, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap para hambanya. Ini hamba beneran, ibad beneran. Ya, makanya kalau bisa sampai yang demikian, kemudian kita kaitkan dengan pembahasan kita, yaitu tentang konsep puasa, ya, konsep Ramadan, konsep jual beli berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah masyarakat. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasul membangun masyarakat Madinah, yang Rasul itu mengalami Ramadan sebanyak 9. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11 di bulan Rabiul Awal beliau sudah wafat. Nah, 9 itu sudah sampai ke level menjadi penguasa dunia. Ya, menjadi penguasa dunia. Jadi masing-masing Ramadan itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dicapai. Nah, kalau kemudian tingkatan puasa tadi kan ada umum, ada khusus, ada khususul khusus. Ya, dan kalau kemudian puasa kita sekedar hanya menggugurkan kewajiban, berarti yang dominan fisik. Kita masih di tahapan umum. Tapi kalau kemudian kita, ya, puasa itu hanya
tidak hanya menjaga unsur fisik tapi lisan segala macam semua kita jaga, berarti kita masuk di khusus. Tapi lebih hebat lagi kalau kemudian dunia ini kita talak ya gara-gara puasa itu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan. Nah, itu berarti khususul khusus. Itu sahabat dengan para nabi, dengan Rasulullah SAW ketika membangun negara Madinah.